gampang Islam kuwi. Nglakoni apik entuk ganjaran. Seneng karo wong sing nglakoni apik kuwi wis entuk ganjaran. Maca Quran entuk ganjaran. Ngrungokke wong sing maca Quran kuwi ya wis entuk ganjaran. Ngaji entuk ganjaran. Gelem ngrungokne wong sing ngaji kuwi wis entuk ganjaran. Seneng karo wong sing ngaji kuwi ya wis entuk ganjaran. Akeh dalane. Apapun lantaran yang digunakan. Mula kan ana kaidah, nek ning fikih kae ana kaidah. Yuhtafaru fil wasail ma la yuhtafaru fil maqasid. Hanya mengikuti apa yang menjadi persepsi pikirannya yang sempit itu saja, tidak mempertimbangkan banyak faktor. Sehingga yang dia kira, yang dia lakukan itu adalah kebaikan, mengingatkan, menyampaikan ilmu. Belighwani walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Tapi bagaimana cara menyampaikannya dan bagaimana agar bisa diterima oleh masyarakat, karena itu berhubungan dengan orang banyak, itulah diperlukan strategi yang pas. Strategi yang pas dipikirkan dengan matang. Kalau tidak, bisa berubah menjadi mungkar yang justru menjadi serangan bagi dirinya sendiri, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wong dakwah kuwi ngajak, bukan dakwah malah gusah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithaluhu al-qu'udu fil masjid fa innahu ta'atun wa yumkinu an yanwiya fihi niyatin katsiratan hatta yasira min fadaili a'malil muttaqin. Wingilah dijelaskan bahwa berlipat gandanya keutamaan dari suatu amal, suatu kebaikan itu kan bisa terjadi ketika niatnya yang sangat baik itu juga banyak. Niat sing apik-apik akeh, taat siji gitu. Iso diniati untuk melakukan banyak pilihan kebaikan, tergantung perspektif sudut pandang to. Mula wingi kae wa amma tadawuful fadli fa bi kasratin niyatil hasanah fa inna ta'atal wahida yumkinu ayyan wiya biha khairatin katsirah fa yakunu lahu bi kulli niyatin thawabun id kullu wahidatin hasanah tudha'afu kullu hasanati bi asyri amsalha kama warad. Setiap satu niat dihitung satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dihitung 10 kali lipat minimal. Lah kuwi ning kene diwai contoh wa misaluhul qu'udu fil masjid. Wa misaluhu ta sepadane fa yakun lahu bitul niyatin sawabun kuwi mau iku al-qu'udu lungguh fil masjid indil masjid fa inahu sak temene qu'ud fil masjid iku ta'atun ta'at fa imkunum kokongang memungkinkan apa yan wiharin to niat sapa wong fihi dalam qu'ud fil masjid niyatin biro-biro niat katsiratan kang akeh niyatin yae panjang alif. Lafat niyat kuwi jamak. Nek ora nek alife niyah ngono tok, niat satu mufrad, lafat tunggal. Begitu ana alife niyatin kuwi jamak, mula tae diwaca kasroh tanwin. Maf'ul bih diwaca nasab, tae di kasroh karena dia jamak lafadznya. Niyatin terus naate, naat sifat dari lafadz niyatin kuwi lafadz katsiratan diwaca fathah karena dia naat dari i'rab nasab terkipe kan hatta yasira sehingga dadi apa qu'ud fil masjid dadi iku min fadhaili a'malil muttaqin setengah saing pira-pira kautamaane pira-pira ngamale wong kang takwa kabeh. Kuwi dibuat contoh lungguh ning masjid. Bisa banyak niat yang masuk dalam kita melaksanakan taat berupa duduk di masjid itu. Apa wae? Awwalu hate kawitane niat kaya taqid dari yen to nekotake sapa wong annahu yen temen setuhune masjid iku baitullah. Daleme Gusti Allah, dalem rahmate Gusti Allah. Wa anna dakhilahu. Lan temen setuhune wong kang manjing masjid iku zairullah. Wong kang ziarah, wong kang tilik, wong kang sowan Gusti Allah. Ini niat yang pertama.
Saniha te kaping pindhone niat iku yang tadhira ari ento ngenti-ngenti sapa si wong menunggu menanti as-sholata ing salat ba'da sholate ing dalem sause salat. Iki sause salat mlebu masjid salat sunah sambil menanti salat wajib yang akan didirikan karo ngenteni qomat setelah dia salat fayakunu mengko ana sapa wong ana iku fi sholatin kaitung tetep ing dalam salat. Maka dalam penantiannya itu intidharus sholah ba'da sholah, dalam penantiannya itu semua terhitung sebagai sholat. Salisuha tamin telune niat iku atarhibu mendeta ki piye bersifat seperti rohaniawan yang terlepas dari dunia, spiritualis. Bikafis sam'i kelawan nyegah pengrungu wal basir lan peningal wal a'dha lan pira penggauta anil harakati sing pira-pira obah wa taraddudati lan pira-pira mider-mider, mencegah dirinya dari banyak urusan dunia. Gampangane ya ngono. Rabi'uha tapi papat niat iku uquful hammi netepi sejo alallahi ngatasé Gusti Allah. Waluzumus sirri lan netepi samar lil fikri krana mikir-mikir fil akhirat yang dalam perkara akhirat wa daf'us syawaghil lan nyegah pira-pira perkara kang nungkulake as-sharifati kang ngengokake yang memalingkan anhu saking wong bil i'tizali kelan nyingkrih ilal masjidi maring masjid. Ya i'tikaf, di dalam i'tikaf itu dia bisa tafakur, memikirkan banyak hal tentang akhirat untuk kebaikannya di akhirat dan mencegah dirinya dari berbagai macam kesibukan yang memalingkannya dari urusan akhirat itu dengan menyingkir sejenak, merenung menyepi di masjid. Khamisuha taping limone niat iku atajerudu mligeake li zikrillah maring zikir Gusti Allah, eling maring Gusti Allah. Au listima'i dzikrihi utawa krana amrih ngrungokake zikir ing Gusti Allah. Wa tadzakkuri lan ngeling-eling bihi kelan zikir. Bisa diisi dengan zikir atau dia mendengarkan zikir ning masjid misalnya akeh sing zikir, dheweke ngrungokne zikir ngono tak lho wis entuk ganjaran. Gampang Islam iki. Nglakoni apik entuk ganjaran. Seneng karo wong sing nglakoni apik wis entuk ganjaran. Maca Quran entuk ganjaran, ngrungokke wong sing maca Quran ku ya wis entuk ganjaran, ngaji entuk ganjaran, gelem ngrungokne wong sing ngaji ku wis entuk ganjaran, seneng karo wong sing ngaji ku ya wis entuk ganjaran. Akeh dalane, dalan kanugrahane Gusti Allah ila pirang-pirang, apapun lantaran yang digunakan. Mula kan ana kaidah, nek ning fikih kae ana kaidah yuhtafaru fil wasail ma la yuhtafaru fil maqasid. Diampuni sesuatu yang menjadi lantaran. Jadi sesuatu yang menjadi lantaran untuk kita sampai pada sesuatu itu masih bisa mudah untuk diampuni. Ma la yuhtafaru fil maqasid. Tapi sesuatu yang menjadi tujuan itu lebih sulit untuk diampuni ketika ada banyak kesalahan, kekeliruan. Jadi sesuatu yang menjadi lantaran, perantara kita untuk menempuh tujuan itu lebih mudah untuk diampuni. Tidak seperti sesuatu yang itu ada hubungannya dengan tujuan inti, tujuan utama. Wes contohnya ngene wae. Adewe ya wudu, misalnya tujuannya kan wudu, tujuan utamanya adalah menghilangkan hadas. Yang menjadi lantaran, yang menjadi perantara kita untuk wudu adalah menggunakan air. Kita usahakan semaksimal mungkin air untuk bersuci itu seideal mungkin. Suci mensucikan diperoleh tidak dengan cara yang haram, misalnya tidak dengan cara mencuri, dan air itu tidak terkena najis, tidak mutanajis, dan bukan air mustakmal. Pokoknya kita berusaha menjaga kualitas air yang untuk bersuci itu benar-benar air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau masih ada kekurangan, delalah wis berusaha semaksimal mungkin kok isih enek selipe yang berhubungan dengan air yang menjadi lantaran kita mau bersuci, menghilangkan hadas
melalui wudhu itu, maka proses kita dalam mengusahakan air untuk bersuci itu masih bisa mudah diampuni. Tapi kalau kesalahan itu menyangkut tujuan, yaitu bersuci, wudhu itu, kesalahan itu terletak pada wudhunya, maka itu lebih sulit untuk diampuni daripada sesuatu yang menjadi lantaran untuk wudhu, yaitu air tersebut. Nah, terus wudhu sendiri itu kan juga bukan tujuan klimaks toh, bukan tujuan yang paling ujung. Wudhu sendiri merupakan lantaran untuk kita menjadi sah melaksanakan sholat, kan? Nah, tujuannya adalah sholat, berarti tujuan yang lebih besar adalah sholat. Sedangkan wudhu, bersuci, menghilangkan hadas, itu kan hanya salah satu perantara, lantaran kita agar sah menjalankan sholat. Maka apabila masih ada suatu kekurangan atau kesalahan dalam kita wudhu setelah kita memaksimalkan usaha dalam kita bersuci itu lebih mudah diampuni daripada sesuatu yang apabila kesalahan itu terletak pada proses kita menjalankan sholat. Mergo sholat itu tujuan yang lebih gede daripada bersuci itu sendiri. Nah, wudhu ini menjadi perantara kita melaksanakan sholat. Nah, ternyata sholat itu sendiri bukan tujuan inti, bukan tujuan paling ujung, bukan tujuan tertinggi. Karena masih ada tujuan yang lebih besar lagi, yaitu Gusti Allah. Tujuannya lah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita nyembah, kita ngawula maring Gusti Allah. Ibadah maring Gusti Allah. Lah kita sampai kepada Allah melalui perantara kita menjalankan sholat itu. Jadi sholat sendiri pun bukan tujuan klimaks, bukan tujuan tertinggi. Masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi, yang lebih gede, yaitu Gusti Allah. Ternyata sholat pun masih masuk dalam kategori lantaran, perantara kita, kendaraan kita menuju Gusti Allah. Lah mula sesuatu yang kita laksanakan di dalam sholat, umpama isih enek kekeliruane utawa isih enek kekurangane, itu masih lebih mudah diampuni daripada ketika kesalahan atau kekurangan itu berhubungan dengan tujuan yang lebih tinggi itu, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wong tujuannya Gusti Allah kok, tapi ternyata hati kita menuju kepada selain Allah, maka penyakit hati yang membuat kita berpaling dari Allah atau menduakan dari Allah, itu dosanya lebih berat, lebih sulit untuk diampuni daripada dosa atau kekeliruan yang terdapat dalam ketika melaksanakan sholat. Atine misalnya riya atau pamer, menduakan Allah yang seharusnya tujuan kita adalah Allah, tapi ternyata di dalam hati kita terlintas tujuan lain yang bukan Allah. Aku luwih angel di ngapura daripada dosa atau kekeliruan yang terdapat di dalam sholat atau wudhu atau sarana untuk bersuci dan seterusnya. Jadi enek tujuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi puncake Gusti Allah. Mula nek wis tujuan kuwi sampai pada tujuan puncak, berhubungan langsung dengan hubungan kita dengan Allah, itu yang lebih harus diprioritaskan, karena kesalahan atau kekeliruan dalam ranah itu akibatnya lebih fatal daripada sesuatu yang terlihat sebagai tujuan tapi masih di bawahnya, yang ternyata itu juga masih menjadi perantara untuk tujuan yang lebih tinggi lagi di atasnya. Lah tujuan puncak Gusti Allah ya ning kono kuwi lho, pusate tauhid, maksudnya kan ngono. Bener-bener hati kita, keseluruhan tujuan kita satukan, tidak menduakan atau apapun istilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngasih ono penyakit kemusyrikan yang kecil berupa riya atau pamer itu, utawa gumedhe, takabur, keangkuhan, kebesaran, terus ujub, bangga diri, membesarkan diri, merasa hebat melihat diri sendiri, terus apalagi dan seterusnya, yang itu berhubungan dengan merusak tujuan utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Yughtafaru fil wasail ma la yughtafaru fil maqasid. Kuwi. Ya peran penting niat kan yang ngono kuwi. Meskipun bukan berarti apa yang kita usahakan pada level yang lebih rendah itu terus sia-sia, ya ndak. Kita sudah ada usaha untuk melakukan yang terbaik di level apapun, ku ya kabeh mesti dibales apik ning Gusti Allah Subhanahu wa taala kan. Mulai kita mengusahakan adanya air untuk bersuci, nek contoh kuwi mau. Terus kita wudu sebisa kita semaksimal yang kita mampu. Ya ono ganjarane kabeh. Gak sia-sia. Ya tetap apik. Terus kita sholat mengusahakan semaksimal yang kita mampu untuk menjalankannya. Ya enek kekeliruane, enek kesalahane, tidak terus menjadi sia-sia keseluruhannya, ya ndak. Yo enek bijine. Ada nilainya. Terus lebih tinggi lagi. Yang penting enek usaha ke arah yang lebih baik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu contoh dan bisa dikiaskan dengan banyak hal yang lainnya. Dia ngenangen, oh iki tujuannya apa, yang menjadi lantaran, yang menjadi perantara ini. Oh ternyata ini bukan tujuan tertinggi, masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Ternyata ini juga masih bisa dikategorikan sebagai perantara atau lantaran gue mau. Oh ternyata yang kita anggap sebagai tujuan tertinggi itu masih belum sebagai puncak, masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar. Yang tadinya kita anggap tujuan, ternyata itu juga masih sarana, masih lantaran, kendaraan. Terus pol ngasih tekan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Intine kan kuwi. Saat disuhate ping 6 niat iku ya kesidari ento nejo sapa wong bertujuan ifadatul ilmi bi amrin lan perintah ma'rufin lan penggawe bagus, ma'ruf kebaikan yang ranah sosial, sering tak jelaske bola-bali tentang ma'ruf, wa nahala nyegah sapa wong amungkaran sing penggawe mungkar. Idil masjid krana te masjid iku layak lurah sepi apa masjid aman saing wong yusiu kang gawe Allah sapa man fi sholati ing dalem salate man au ya ta'ata utawa nekani sapa man ma ing perkara sire malaya halu kang ora halal apa ma fayamuruhu mongko perintah sapa wong ing man bil ma'ruf iklan ma'ruf dengan cara yang ma'ruf gawe bagus wa yursyiduhu lan nuduhake sapa wong ing man ila dini maring agama fayakunu mongko ana sapa wong ana iku syarikan sekutonan ma'ahu bareng sertane man fi khairihi ing dalem kebagusane man alladzi khair sila alladzi ya'lamu kang ngerti sapa man minhu saking wong fatatadha'afu mongko dadi tikel-tikel apa khairati pira-pira kebagusane wong. Kuwi kalau kita melihat ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh seseorang di dalam masjid, maka kita memerintahkannya, mengingatkannya dengan cara yang ma'ruf bil ma'ruf. Ya nganggo strategi. Jadi kita mengajari seseorang dengan cara ma'ruf itu bukan lantas ketika kita melihat kesalahan langsung begitu saja kita salahkan lalu kita benarkan, tidak seperti itu. Ma'ruf itu kebaikan yang kita mempertimbangkan kepentingan banyak orang. Piye carane wong iki kita elingke, tapi dheweke ora tersinggung, ora njur malah melayu, tapi mengena lalu dia bisa menerimanya dan berubah menjadi lebih baik. Kuwi ma'ruf. Sering tak contoh nih, kebaikan yang ma'ruf ini harus mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Misalnya khutbah wae, Kanjeng Nabi ku nek khutbah gur singkat, nek salat malah iso luwih dawa timbang khutbah. Karena apa? Menyangkut orang banyak. Ngimami wae, anak sahabat ngimami kesuwen. Kuwi ning Kanjeng Nabi diseneni, ditegur. Karena di belakangnya yang menjadi jamaahnya, yang menjadi makmum ini kan banyak orang yang punya kepentingan. Mungkin ada yang punya pekerjaan, utawa nek musim panen ngene iki plus ya musim udan, mungkin kelingan pemeane gabahe pengen kesusu mulung, utawa dheweke iki bar nyambut gawe apa terus kekeselen pengen gendang rampung ke istirahat, utawa sing dadi makmum kuwi enek wong sing wis tuwa gak kuat nek suwe-suwe gelem teko mangkat wis alhamdulillah, utawa
duwe cah cilik sing dheweke khawatir nek ditinggal kesuwen engko misalnya nangis utawa terjadi sesuatu, dheweke gelisah dan seterusnya karena banyak kepentingan orang banyak itu tadi. Mula nek wis ranae wong akeh kuwi jenenge ma'ruf, kudu mempertimbangkan banyak hal. Begitu juga ketika kita misalkan diminta untuk ngisi suatu acara pengajian entah apapun temanya, kuwi ya kudu paham situasi dan kondisi. Iki wis kewengen banget apa ora. Terus wong-wong sing ning kono kuwi keadaane piye? Area daerah kene pertanian apa udu? Nek pertanian kira-kira iki musim garap sawah apa ora? Lagi posisi kekeselen banget apa ora? Kuwi lak kudu paham situasi. Wis kewengen awane bar nyambut gawe kesel ngopeni sawah mbuh wayah panen utawa wayah garap terus wayah tandur dan seterusnya le ngoceh gak rampung-rampung ngasih kengantukan ngasih ning ati iki do ora nyaman. Itu meskipun yang disampaikan itu baik dan memang kebenaran, kalau seperti itu keadaannya itu bisa menjadi mungkar karena secara tidak langsung dia menzolimi orang banyak, menganiaya orang banyak dengan yang dilakukannya. Wong-wong arep protes gak wani, ora penak, dijarke wae iki yo wis kelewat batas. Lah kuwi itu kan area ma'ruf, harus mempertimbangkan banyak hal. Sebaik apapun ketika belum siap diterima oleh ranah sosial yang menjadi kebiasaan di suatu daerah tersebut, maka itu bisa menjadi mungkar. Begitu juga dalam menerapkan undang-undang, sering tak contoh nih. Undang-undang bersama, berbagai macam ahli kumpul terus membicarakannya dengan matang, lalu disepakati, maka itulah ma'ruf kita jalankan. Ketika ada yang melanggar, maka itu mungkar. Entah undang-undang yang tertulis atau yang tidak tertulis. Jadi ora banjur penguasa gawe keputusan sepihak tanpa melibatkan para ahli sangat otoritatif, ya kuwi kok dadine ya kontradiksi. Banyak pertentangan malah menjadikan kerusuhan. Jadi kuwi apike kaya ngopo? Ketika ranahnya itu sudah orang banyak, harus mempertimbangkan banyak faktor. Tidak bisa kita melihat dari satu sudut pandang sempit saja bahwa ini salah menurut ilmu ini, tapi kita tinjau lagi dari perspektif yang lain, latar belakangnya, kenapa orang itu seperti itu, kenapa keadaan masyarakat bisa sedemikian itu juga harus diselidiki. Psikologi masyarakat yang terbentuk, susunan kebiasaan yang telah berjalan, mengapa bisa demikian dan seterusnya. Kuwi gak iso hanya dengan kita melihat misalkan dari sudut pandang ilmu tajwid nyawang salah terus kita menyalah-nyalahkan begitu saja, ya belum tentu kesalahan itu mutlak milik mereka. Latar belakang perjalanan kehidupannya seperti apa sehingga kita tidak bisa menyalahkan mutlak mereka semua. Mung sudut pandang pasolatan misalnya nek sing salah, angko dhisik to dalam realita kenyataan yang mereka alami. Mau memakai peci, sarung, melaksanakan sholat itu loh, itu sudah nilai plus yang sangat baik sekali. Itu juga harus kita pertimbangkan. Mergo pirang-pirang saiki perspektif sudut pandangi gur sempit, hanya mengikuti apa yang menjadi persepsi pikirannya yang sempit itu saja, tidak mempertimbangkan banyak faktor. Sehingga yang dia kira, yang dia lakukan itu adalah kebaikan, mengingatkan, menyampaikan ilmu. Belighwani walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Tapi bagaimana cara menyampaikannya dan bagaimana agar bisa diterima oleh masyarakat, karena itu berhubungan dengan orang banyak, itulah diperlukan strategi yang pas. Strategi yang pas dipikirkan dengan matang. Kalau tidak, bisa berubah menjadi mungkar yang justru menjadi serangan bagi dirinya sendiri, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wong dakwah kuwi ngajak, bukan dakwah malah gusah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi'uha
utawa kaping 7 niat kaya yastafida ari ta amrih faedah sapa wong akhon ing sedulur fillah krana Allah fa inna dzalika rata mestune mengkono-mengkono yastafida akhon fillah iku ghanimatun jaraan wa khairatun lan simpenan lidaril akhirat krana desane akhirat wal masjidu te masjid iku maksasya ahli dini panggonane ahline agama al muhibbina kang padha demen-demen kabeh lillahi maring Gusti Allah wa fillahi lan krana Gusti Allah kuwi. Atau kita sendiri melihat ada saudara kita yang lebih bisa, yang lebih paham tentang agama, kita yang mengambil faidah belajar darinya, ketemu ning masjid terus belajar karo wong sing luwih ngerti, sing luwih paham, sing luwih alim tentang agama, itu juga bisa dimasukkan sebagai salah satu niat yang baik untuk meningkatkan kualitas diri kita. Faminuha tekaping 8 niat kaya trikari ento ninggalake sapa wong adzunuba ing pira-pira dosa. Hayaan krana isin minallahi taala sing Gusti Allah taala wa hayaan krana isin min ayyata'ata. Saiki ento nekani sapa wong fi baitillah ing daleme Gusti Allah, dalem rahmate Gusti Allah. Ma ing perkara silema yakata dikana terapi apa ma hadkal hormati ing rusak kehormatan. Fahada mongko iki matkur iku tori iku taksiri niyati dalane oleh ngekeh-ngekehake niat. Yang telah disebutkan itu semua adalah salah satu contoh bisa dipakai menjadi jalan kita untuk memperbanyak niat yang baik-baik itu. Ya kuwi nek ning kono sing diwehi contoh kan dicontohke lungguh ning masjid. Kalau semua yang disebutkan itu relevan dengan kehidupan nyata kita, bisa kita praktekkan seperti itu, ya tinggal copy paste saja. Tapi kalau ada yang kurang relevan, ya tinggal dimodifikasi toh. Bagaimana supaya sesuai dan yang lebih baik dari diri kita masing-masing. Apakah masjid hari ini seideal itu? Ketika kita lihat, apakah memungkinkan untuk menghadirkan niat yang baik seperti dicontohkan ini? Atau ada yang perlu direvisi dari perspektif kita masing-masing dalam kehidupan nyata. Pula dari kebijakan masing-masing. Jadi nyawang suwijining pelajaran sangko kitab apa wae. Kuwi ya karo rada mikir ngono lho pikirane. Kadang-kadang kan enek tipe wong sing hanya copy paste saja. Copy paste, tidak dilihat rumus yang menjadi garis besarnya, tujuannya, esensinya. Tapi hanya menyalinnya begitu saja terus diterapkan apa adanya. Lah kadang-kadang kurang relevan dengan kehidupan kita hari ini. Mergo sing kudu dipertimbangke kan misalnya kitab kuwi ditulis berapa ratus tahun yang lalu oleh ulama ketika itu di zamannya. Yang pasti juga lebih relevan ketika diterapkan pada masa itu. Berbagai macam contoh atau kasus atau permasalahan atau produk hukum yang dihadirkan itu pas cocok ketika itu. Kita mempelajarinya hari ini, bisa kita terapkan untuk hari ini, tapi kita tetap harus mempertimbangkan relevansi di kehidupan nyata kita hari ini loh. Kita lihat kenapa mereka bisa mengeluarkan produk hukum yang semacam itu ketika itu. Oh, karena ini, alasannya ini. Sehingga menyusun bahan-bahan substansi dari istinbat hukum ini yang dihadirkan ini karena esensinya ini, sehingga sangat tepat ketika diterapkan ketika itu. Nah, kita ambil rumusan-rumusan dasar yang menjadi usul pokok dasar alasan mengapa mereka mengeluarkan produk berupa hukum tersebut. Mergone saiki sik akeh generasi copy paste, mung melu-melu, mung nyalin apa anane, kurang mampu untuk mengoptimalkan pikirannya. Anugerah akal gitu. Kadang-kadang belum bisa digunakan dengan maksimal. Waqis lan madakno sira bi lan hadza saira taat ing sekarene pira-pira taat. Idma min taatin krana ora ana utahe suwijining taat iku illa wa tahtamilu. Jabalan hale mangku apa taat niyate ning pira-pira niat kasiratan kang akeh. Wa inna ma tahduru mestine hadir apa niat
fi qalbil abdi ing dalem atine kawula mukmin ka mukmin bi qadri jiddihi lan kira-kirane nemen-nemenine si abad fi talabil khair ing dalem nupre kebagusan wa tashammurihi lan cancute abad semangate si abad lahu maring talabil khair fa bi hadza maka kelawan ikilah madzkur tazku dadi bersih apa amal pira-pira amal wa tatadha'afu lan dadi tikel-tikel apa hasanatu pira-pira kebagusan. Mula sing perlu dipahami bola-bali tak sampai kayak kuwi. Ana pelajar, ana santri mempelajari sesuatu. Kula kudu paham dengan aspek yang menyelimuti suatu produk hukum tertentu sehingga bisa difatwakan seperti itu. Kalau kan ana kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wa sababihi adaman wa wujudan. Hukum itu berputar beserta alasan dan sebabnya. Apakah hukum itu ada atau tidak ada. Ketika alasannya berubah, ketika sebabnya berubah, bisa jadi produk hukum itu juga berubah. Disitulah ijtihad terus-menerus yang berhubungan dengan furu'iyah, cabang-cabang dari hukum itu diperlukan. Kalau usul yang menjadi pokok, pondasi dasar hukum agama ini mungkin sifatnya tetap. Adanya prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan. Jadi para ulama kita terdahulu itu meninggalkan rumusan-rumusan ilmu, bukan hanya meninggalkan tulisan yang di copy paste begitu saja. Itu kudu dipahami. Dan sangat mungkin suatu permasalahan yang sama untuk orang yang berbeda bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Misalkan sesuatu itu boleh untuk si A, belum tentu boleh untuk si B, belum tentu boleh pula untuk si C, atau mungkin agak boleh dikit untuk si D dan seterusnya. Mergo ya kuwi perseorangan itu punya latar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Gak iso dipukul rata. Kuwi lho sing marake kadang-kadang wong kuwi saya alim, saya akeh ilmune, semakin terlihat seakan-akan dia ragu-ragu. Bukan karena ragu tidak tahu, tapi mempertimbangkan begitu banyak hal yang dengan hati-hati dia mengeluarkan fatwa hukum. Kalau dia taunya hanya satu versi, biasanya lebih tegas, hitam atau putih, kanan atau kiri, halal atau haram. Orang yang sangat tegas seperti itu biasanya memang taunya hanya itu, hanya sedikit hal. Tapi ketika dia tahu lebih banyak hal lagi, pertimbangannya lebih meliputi banyak hal, meluas. Maka mulai proses sampai terjadinya suatu produk hukum itu bisa bersifat relatif, tidak kaku satu dengan yang lainnya. Satu-satunya yang mutlak adalah tujuan yang menjadi puncak itu tadi, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kuwi sing ra iso dinyang ya kuwi, tidak bisa ditawar lagi. Tapi meskipun relatif bukan berarti terus sesukanya, bukan berarti terus ngawur ya ora. Istimbat hukum itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, ilmiah, juga dipertanggungjawabkan secara kesungguhan hati lillahi ta'ala. Meskipun relatif, tapi juga harus kuat dasarnya. Ora sembrono, ora ngawur lho. Ketika kita sudah mengoptimalkan semampu kita, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtihad. Anggene ijtihad kuwi nganggo ilmu tenanan. Seluruh basic keilmuan terpenuhi, punya profesionalitas di bidang itu, sudah mumpuni semaksimal mungkin. Kalaupun dia salah, maka ijtihadnya itu masih mendapatkan satu pahala. Kalau ternyata benar, maka mendapatkan 2 pahala. Lho nek cara ngendikane Kanjeng Nabi kan ngono. Beda karo ijtihad ngakune ijtihad tapi ngawur, wong bodoh
gak duwe basic ilmu, mung otak-atik gathuk mengikuti hawa nafsunya, bener salah ya dosa kabeh. Nek bener ku ya mung delalah, nek salah ya lumrah. Lah disitulah Kanjeng Nabi pernah mengingatkan, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Siapapun yang berfatwa dengan tanpa ilmu, maka dia dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Islah muga diparingi pituduh sing gampang nuju maring Gusti Allah Subhanahu wa taala, diridhoni donya lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.